Our Lady of Laos, dalam bahasa Prancis, Notre Dame du Laos, atau Refuge of Sinners, menunjukkan penampakan Maria yang terjadi antara tahun 1664 dan 1718 di Saint-Étienne-le-Laos, Prancis. Kepada Benoit Rencourel, seorang gembala muda, penampakan tersebut disetujui oleh Tahta Suci pada tanggal 5 Mei tahun 2008. Paus Pius ke-9 memberikan penobatan kanonik pada patung pualamnya pada tanggal 23 Mei tahun 1855. Terletak di Dauphin, Prancis Selatan, di kaki pegunungan Alpen, tepat di sebelah tenggara Gap, terdapat lembah Laos, namanya berarti danau dalam dialek lokal, karena pernah ada danau di dasar cekungan. Pada tahun 1666 dusun itu menampung 20 rumah tangga yang tersebar di gubuk-gubuk kecil. Penduduk telah membangun sebuah kapel yang didedikasikan untuk kabar sukacita. Notre Dame de Bonne Rencontre, artinya Our Lady of the Good Encounter, yaitu kabar sukacita. Benoit lahir pada tanggal 16 September tahun 1647. Dalam kemiskinan ekstrim di desa Saint-Étienne-de-Avancan, ayahnya meninggal ketika dia baru berusia 7 tahun. Pada saat Benoit berusia 12 tahun, dia bekerja menggembalakan domba. Pada Mei tahun 1664, Benoit yang berusia 17 tahun melihat penampakan Santo Maurice, seorang martir abad ketiga, yang sangat dihormati di Laos, Prancis. Ini berada di dekat kapel terdekat, kemudian menjadi reruntuhan, didedikasikan untuk San Maurice. Dia memperingatkannya bahwa jika dia tetap tinggal di daerah itu, penjaga setempat akan mengambil kawanannya jika mereka menemukannya di sana. San Maurice menyuruh penggembala untuk pergi ke lembah Kil, di atas Saint-Étienne, di mana dia akan melihat Bunda Allah. Pada tanggal 16 Mei Benoit membawa dombanya ke lembah pembakaran. Dia tiba di sebuah gua. Ketika perawan Maria, menggendong kanak-kanak Yesus, menampakkan diri kepadanya. Tawarannya untuk berbagi roti keras yang dia bawa membuat wanita cantik itu tersenyum. Tetapi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama sekitar 4 bulan, Lady kembali setiap hari, dan Benoit mendengarnya berbicara. Yang lain tidak dapat mendengar apa yang dikatakan perawan Maria. Pada tanggal 29 Agustus Bunda Maria memberitahu Benoit bahwa namanya adalah Maria. Wanita itu menginstruksikan Benoit untuk pergi sendiri ke Laos dekat desanya dan mencari Bunda di sana, di mana kamu akan mencium bau parfum yang sangat harum. Benoit berjalan ke Laos dan menemukan sebuah kapel tua yang didedikasikan untuk Our Lady of the Good Encounter. Dan disitulah tercium bau parfum yang indah ada di sana. Tetapi kapel itu dalam kondisi buruk. Ini adalah keinginan saya bahwa kapel baru dibangun di sini untuk menghormati putraku terkasih. Itu akan menjadi tempat pertobatan bagi banyak pendosa dan saya akan sering muncul di sini. Kata wanita cantik itu. Bunda Maria memberitahu Benoit bahwa minyak dari lampu tempat kudus akan menghasilkan keajaiban bagi yang lemah jika mereka menerima pengurapan dengan iman dalam perantaraannya. Perjumpaan Benoit dengan Bunda membawa pesan kepada kita. Bunda Maria dari Laos meminta para pendosa untuk melakukan penebusan dosa. Sebuah kapel adorasi Ekaristi dibangun agar Yesus dapat mempertobatkan para pendosa. Dan sebuah rumah bagi para imam untuk dibangun sehingga para imam dapat memberikan sakramen-sakramen kepada para pendosa. Inti dari pesan yang diberikan kepada Benoit adalah pertobatan jiwa yang bertujuan untuk membawa rekonsiliasi penuh dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Selama penampakan-penampakan itu, Bunda Maria meminta agar dibangun sebuah gereja dan rumah bagi para imam. Dengan maksud untuk menarik orang-orang kepada pertobatan yang lebih besar, terutama melalui sakramen tobat. Situs suci sekarang menarik 120.000 peziarah setiap tahunnya. Banyak penyembuhan fisik juga telah dikaitkan dengan situs tersebut, terutama ketika minyak dari lampu dioleskan pada luka sesuai dengan arahan yang diberikan perawan Maria kepada Benoit Rencourel.
Benoit menjadi Dominikan Ordo ketiga dan melayani para peziarah dan penitensi sebagai tersier Dominikan awam di Laos. Dia juga mendesak wanita untuk menjadi sederhana, di kuil di Laos. Benoit dikatakan memiliki karunia membaca hati dan begitu banyak orang datang untuk meminta nasihatnya sehingga dia harus menghadiri misa melalui jendela kecil di galeri gereja untuk menghindari kerumunan yang berusaha membanjiri. Dia mengaku menerima penglihatan tentang Yesus dalam sengsaranya dari tahun 1669 hingga 1679. Dia meninggal pada hari Natal 1718. Pesan Benoit kepada semua, kata Uskup di Falco, adalah untuk hidup dari hati ke hati dengan Tuhan dalam doa, masuk lebih dalam ke pertobatan di mana kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan orang lain dan dengan Tuhan, dan menjalani misi Anda di mana hidup Anda berada, dalam komunitas dan kegembiraan sehari-hari. Dia dianugerahi gelar pelayan Tuhan oleh Paus Pius ke-9. Pada tanggal 3 April tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 mendeklarasikan Benoit terhormat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.